Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menyadarkan kita semua, terutama saya sendiri, tentang wali-wali ini, maka kita buka di dalam surat Yunus ayat yang ke-62. Surat Yunus, silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Coba kita rasakan di benak kita, bila masih ada kedirian diri manusia kita di hati kita, bila masih hidup ini kita akui sebagai hidup manusia kita, bila badan-badan ini masih kita rampas sebagai milik kita, maka kita akan dihadapkan dengan kesengsaraan, dihadapkan dengan rasa ketakutan demi ketakutan, dihadapkan dengan rasa ketidaknyamanan, dihadapkan dengan rasa penderitaan, kesedihan, kekhawatiran. Berarti kita selama ini, bila rasa-rasa itu yang masih bergelora di hati kita, kita berarti masih menjadi walinya iblis. Kita masih menjadi walinya setan yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita, bukan uripe Allah, tapi setan yang wujud di dalam hati kita, yang mana derajatnya lebih rendah daripada hayawan. Barang siapa memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka derajatnya tidak lebih tinggi daripada anjing, celeng, babi, hayawan, dan sebagainya. Itulah bila di dalam hati kita masih menjadi walinya iblis. Akan tetapi bila kita sering berlatih di dalam menghening-heningkan kedirian manusia kita, menghening-heningkan kehidupan manusia kita, menghening-heningkan badan manusia kita, menghening-heningkan amalan-amalan apa yang kita perbuat, menghening-heningkan ilmu-ilmu yang kita punya, menghening-heningkan kekayaan yang kita punya, yang wajib dikorbankan agar tidak membelenggu manusianya menjadi walinya setan. Maka bila kita tidak belajar menghening-heningkan itu semua, maknanya bila kita tidak belajar mati sedini mungkin, maka kita takkan pernah menjadi husnul khotimah di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Di hati kita selalu menjadi su'ul khotimah, su'ul azab, su'ul akhlak kepada yang menciptakan kita. Maka dari itu,
dihadapkanlah di dalam hati kita dengan mara bahaya. Dihadapkan dengan bencana-bencana, baik bencana hati maupun bencana zahir. Di dalam kehidupan ini kita merasa takut dan khawatir, sedih, gundah gulana. Itulah yang didapat. Kenapa? Karena kita masih cinta berkumpul dengan syaitan yang terkutuk di dalam nerakanya Allah yang berbahan bakar badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Karena hati manusianya masih seperti batu, yakni dilahirkan dari batu, tidak merasa bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan Allah. Maka dari itu disiksalah di dalam azab yang pedih, yakni neraka jahanamnya Allah yang membara menggelora di dalam hatinya selama ini. Ya termasuk saya. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi bagaimana ciri-ciri walinya Allah itu? Walinya Allah itu ciri-cirinya ketika di dalam hati kita sudah mempersembahkan dengan rela dan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Relakan, ridhokan, pulangkan kembali hak milik Allah, hak milik keadaan yang ada di dunia ini, semuanya milik Allah. Ketika sudah kita heningkan semua itu, maka disitulah rasa kebahagiaan, disitulah rasa kemenangan, disitulah rasa pembebasan jiwa kita. Disitulah yang dimaksud walinya Allah. Jadi seluruh manusia itu sejatinya walinya Allah, dihidupi oleh Allah, diciptakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, digelar oleh Allah. Tapi hanya sangat amat sedikit sekali manusia yang mengetahuinya, manusia yang menyadarinya. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja. Itulah waliullah. Hidup yang dihidupi oleh Allah, bukan hidup yang dihidupi oleh setan, walinya setan. Maka ketika sudah dipasrahkan semua kepada Allah, maka tenanglah hatinya, damailah jiwanya. Fadkhuli fi ibadi. Bila sudah dipersembahkan semua, itulah yang dimaksud pengabdian. Di dalam dunia ini, di dalam akhirat ini, tak ada yang selain pengabdian dan persembahan. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu ya sudah mengabdikan lagi kepada yang menciptakannya. Sudah menyembah lagi kepada yang menciptakannya. Menyembah bukan laku-lakunya dohir. Menyembah bukan laku-lakunya dohir ketika sholat, ibadah, puasa, dan sebagainya. Bukan itu makna ibadah di sisi Allah. Itu kan ibadah di sisi iblis. Itu kan ibadah di sisi manusia. Yang mana Allahnya masih gaib. Allahnya masih tidak berlaku. Masih menjadi walinya iblis. Semuanya menjadi ibadahnya dipersembahkan kepada yang wujud di dalam hatinya, yakni iblis dan setan. Selama ini kita tidak pernah sedikit pun, walaupun sebiji zarah, kita beribadah, kita sholat, kita tahajud, kita duhaan, kita puasa, kita haji kepada Allah. Tidak pernah. Yang ada
menjadi walinya iblis, yang mana semuanya diakui sebagai perbuatan manusianya, sebagai agenda ibadahnya manusianya, sebagai ilmu manusianya, sebagai kekayaan manusianya, sebagai kebanggaan manusianya, sebagai kesombongan manusianya atas manusia yang lainnya. Inilah yang dimaksud wali-walinya iblis. Sementara bila kita masih menjadi walinya iblis, apakah kita bisa ibadah? Apakah kita bisa sholat? Apakah kita bisa mengabdi? Apakah kita bisa menyembah? Ahli neraka kok menyembah? Ahli neraka kok ibadah? Ahli neraka kok sholat? Ahli beramal dan berilmu kok bisa sholat? Ya ndak bisa. Semuanya itu mengarah kepada walinya, yakni iblis dan setan, yakni hawa nafsunya sendiri. Itulah belenggu-belenggu, itulah api-api anar yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Kalau api anarnya jahanamnya manusia kan besok. Api-apinya seperti api dunia yang digambar-gambarkan, yang divideo-videokan kehidupan neraka. Ya kan versinya manusia, versinya iblis, versinya walinya setan. Dibayang-bayangkanlah demikian. Jadi tidak ada yang tahu surga dan neraka itu ya kecuali Allah. Manusia hanya angan-angan belaka. Manusia hanya kadzib-kadzib dengan hatinya, berbohong dan berdusta dengan angan-angannya sendiri. Seolah-olah sudah benar angan-angannya dibanding Tuhannya. Maka dari itu Al-Quran inilah sebagai petunjuk yang suci bagaimana supaya manusia kembali kepada Tuhannya. Jangan dibaca-baca seperti dongeng saja. Jangan dihafal-hafal seperti dongeng saja. Tak ada gunanya, malah menambah kita tambah sesat, tambah bangga, tambah mulia, tambah merasa berilmu, tambah merasa ahli surga. Itulah yang dimaksud tambah sesat, tambah jauh dari Tuhannya. Bila Al-Quran masih disyariatkan, bila Al-Quran masih dijadikan pedoman-pedoman kitab-kitabnya iblis, kitab-kitabnya setan, akhirnya menjadi walinya setan dengan pemahaman-pemahamannya. Kenapa? Karena di dalam hatinya yang jadi mursyidnya, yang menjadi pembimbingnya masih iblis dan setan yang nyata di hatinya daripada Allah. Mari kita lanjutkan ayatnya di surat Yunus ayat yang ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman kepada Allah apa beriman kepada setan? Coba cek hati kita. Bila kita mengaku-ngaku beriman kepada Allah, mestinya Allah lebih wujud daripada setannya. Bila kita mengaku-ngaku beriman kepada Allah, mestinya Allahnya lebih nyata, lebih hidup daripada nyata dan hidup setannya di hati kita. Itulah iman kepada Allah, itulah bertakwa kepada Allah. Sementara kita selama ini menjadi walinya setan, beriman kepada setan, bertakwa kepada setan, yakni bertakwa, beriman menjadi walinya hawa nafsu kita sendiri yang dimursidi, yang dibimbing oleh setan yang sombong,
yang tak mau sujud kepada ketiadaannya, yang tak mau sujud kepada keadamannya. Maka dari itu iblis dan setan mengajak-ngajak kita supaya kita ingkar, supaya kita jauh dari Allah. Jadi kita, termasuk saya, Anda semua sekarang sudah tahu hakikat wali dan musuh-musuhnya Allah itu. Ketika nyata di dalam hati kita masih wujud Abdul Halimnya, Abdul Halim inilah walinya iblis, walinya setan, yang mana hatinya selalu pulang rojiun kepada kesetanannya. Hatinya selalu pulang kepada keiblisannya. Apa? Mengaku-ngakui semua apapun yang terjadi, hidup dan badan, dan diantaranya amal-amal, kegiatan, aktivitas, ilmu, kepintaran, semuanya diakui milik Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud beriman dan bertakwa kepada iblis dan setan, menjadi walinya setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-64 di dalam surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Artinya bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Bila sudah menjadi walinya Allah, maknanya hidup dan badan ini sudah dipersembahkan kembali kepada penciptanya. Awalnya kita goib, awalnya kita tak ada, awalnya kita tak nyata, awalnya kita tak wujud, awalnya kita tak hidup. Kembali semua sifat-sifat itu menjadi milik Allah. Kita kembali kepada laisa kamislihi syai'un, kembali kepada sifat sejati diri manusianya yang tidak bisa dijadikan apa-apa dan yang tak bisa menjadi siapa-siapa dan apa-apa serta siapa-siapa di dalam genggaman kekuasaan yang menciptakannya. Itulah yang dimaksud Allah Maha Nyata, jengleh-jengleh, jelas keberadaannya. Dan itulah bagi orang-orang yang sudah menemukan titik pencariannya, titik kematiannya, titik keheningannya, maka yang ada hanyalah kebahagiaan. Kehidupan di dunia ini sudah terbebas dari belenggu-belenggu kemanusiaannya, sudah terbebas dari belenggu-belenggu ketakutannya, sudah bebas dari belenggu-belenggu penjara-penjara hawa nafsunya, sudah terbebas dari walinya iblis, walinya setan, berpindah hijrah menjadi waliullah. Maknanya bukan manusianya lo ya yang wali. Jangan salah sangka lagi. Tak satu pun manusia bisa jadi walinya Allah. Tak satu pun manusia bisa jadi nabinya Allah. Tak satu pun manusia bisa menjadi rasulnya Allah. Kecuali Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengerti Tuhanku dengan Tuhanku. Aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Aku beramal kepada Tuhanku dengan Tuhanku. Aku sholat dengan Tuhanku. Aku sholat kepada Tuhanku
dengan Tuhanku, aku ibadah kepada Tuhanku dengan Tuhanku, aku berilmu kepada Tuhanku dengan Tuhanku, aku hidup dengan Tuhanku, aku hidup ini dihidupi Tuhanku dengan Tuhanku. Maka itulah yang dimaksud al-wali. Ketika diri kita sudah sepi, bersih, gelap dari kekuasaan iblis dan setan. Itulah masa-masa kembalinya manusia, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi orang-orang yang sudah meninggal semuanya, yang sudah mendahului kita itu siapa? Itu kan semuanya walinya Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Mereka yang sudah meninggal itu tidak punya kekuasaan untuk terlahir ke dunia dan tidak punya kekuasaan untuk kembali kepada Allah selain diperankan Allah, selain diperjalankan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta kamu semua dan Allah lah pencipta apapun yang kau kerjakan. Maka dari Allah kembali kepada Allah. Siapa wali-walinya Allah? Mereka yang sudah kembali kepada Allah. Itulah al-wali. Jadi wali itu ya Allah sendiri. Ketika manusianya masih ada, ya jadi walinya iblis dan setan. Lanjutan ayatnya yang ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a wa huwas sami'ul alim. Huwas sami'ul alim. Artinya, dan janganlah engkau sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Pas sudah ayatnya. Sangat amat jelas. Semua kejadian-kejadian syariat itu hakikatnya ya milik al-wali, milik makrifat. Tak ada syariat tanpa makrifat. Adanya syariat karena adanya makrifat. Adanya manusia karena adanya Allah. Adanya pergerakan, perbuatan, aktivitas manusia karena adanya uripe Allah. Jadi kita jangan sedih lagi, jangan takut lagi menghadapi kehidupan ini. Inilah orang-orang yang menjadi wali Allah, bukan manusianya yang jadi wali. Jangan salah paham lagi. Bila masih ada manusianya yang merasa menjadi wali, ya masih walinya iblis. Ya masih walinya setan. Siapakah waliullah itu? Ketika dirinya tak ada di dalam hatinya, yang ada hanya innani anallah, la ilaha illa ana. Itulah Allah sendiri. Bila kitanya rela, ridho di baiat Allah, rela, ridho dimatikan oleh Allah. Kalau kita masih merasa hidup terus, ya jadi iblis terus. Ibadah apapun tak akan pernah bisa sampai kepada Tuhannya, maka tambah jauhlah dengan ibadah dan sholatnya, tambah jauh dari Tuhannya. Kenapa? Karena sholat dan ibadahnya bukan kepada walinya, tapi kepada wali iblis dan setannya, diakui milik hawa nafsunya. Kelanjutan ayat yang ke-66. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh wa ma
يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Yang artinya ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti prasangkaan belaka. Jelas sudah ya Allah. Dan mereka hanyalah menduga-duga, angan-angan, imajinasi dengan hawa nafsunya, bayang-bayang kemauan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan bukan dongeng belaka dan bukan syariat belaka, karena pelajaran, karena kitab suci itu sebenarnya pelajaran hati, kitab sucinya hati. Berhubung yang memahami menduga-duga, yang menafsiri hanyalah menduga-duga belaka, prasangkaannya belaka dengan hawa nafsunya, dengan wali iblis dan setannya, maka hukum-hukum yang ada di Al-Quran akhirnya menjadi hukum syariat, hukum manusianya. Maka dari itu, marilah kembali kepada kefitraan apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, terutama Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad telah diabadikan. Contoh iman yang sebenar-benarnya iman itu adalah telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kau yang lempar, aku yang lempar. Muhammad, bukan kau yang memanah, aku yang memanah. Berarti Muhammadnya kan Adam, berarti Muhammadnya kan rawujud, berarti Muhammadnya kan rahidup, berarti Muhammadnya kan tidak kuasa. Yang ada, yang kuasa, yang wujud, yang hidup hanyalah uripe Allah. Bila kita tidak mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad yang seperti ini imannya, bagaimana mungkin kita ngaku-ngaku berharap-harap menjadi umatnya Nabi Muhammad? Ya jauh. Lepaskan dulu wali setan itu akan menjadi waliullah. Berjuanglah dulu untuk melepaskan kebelenggu-belenggu wali-walinya iblis dan setan di dalam hati kita, supaya kita hijrah, pindah kembali menjadi waliullah. Berkumpullah dengan Muhammad Rasulullah, berkumpullah dengan utusan-utusan Allah, bukan berkumpul dengan utusan-utusan setan yang terkutuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberikan kepahaman, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemakan sholawat dhalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat,
اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.